Jimat, sistem kebudayaan Cirebon. Salah satu kebudayaan yang ada di Cirebon adalah Panjang Jimat. Panjang Jimat adalah sebuah ritual tradisional yang rutin dan turun-temurun dilaksanakan di Keraton Cirebonan, Kanoman, Kesepuhan, Kecireponan, dan Kompleks Makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon, tiap malam tanggal 12 Rabiul Awal atau Maulid, yakni bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan utama adalah memperingati dan sekaligus mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Panjang Jimat sendiri berasal dari dua kata, yaitu panjang dan jimat. Panjang yang artinya lestari dan jimat yang artinya pusaka. Secara etimologi, panjang jimat berarti upaya melestarikan pusaka paling berharga milik umat Islam selaku umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dua kalimat syahadat. Atau kalau merujuk pada utak-atik gatuk dalam bahasa Cirebon, jimat yang dimaksud adalah siji kang dirahmat, yakni lafaz syahadat itu sendiri. Pengaruh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi seperti telah dijelaskan menyebar ke seluruh dunia termasuk ke kerajaan Cirebon, dan Sultan Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah kemudian mengadopsikan acara Maulid Nabi itu dengan budaya Jawa sehingga menjadi prosesi Panjang Jimat. Secara serentak, upacara halal Panjang Jimat di Cirebon diselenggarakan di tempat-tempat yang menjadi peninggalan dari Syarif Hidayatullah, yaitu di Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kecireponan Kasunanan, dan Kompleks Makam Syekh Syarif Hidayatullah, pendiri Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ritual-ritual Panjang Jimat hampir sama dengan upacara yang lainnya. Semuanya mengukuhkan homogenitas model Jawa yang orisinil. Maka pada saat itu tampaklah raja melakukan miyos dalam penampilan raja ke hadapan rakyatnya. Kemampuan raja mencapai kesatuan dimanfaatkan untuk mendengarkan keabsahan keraton. Pada kegiatan itu, raja menyampaikan berkahnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada puncak malam 12 Rabiul Awal yang oleh masyarakat Cirebon disebut dengan malam pelal, inilah diadakan ritual seremonial Panjang Jimat dengan mengarak berbagai macam barang yang syarat akan makna filosofis. Di antaranya barisan orang yang mengarak nasi 7 rupa atau nasi jimat dari bangsal Jinem yang merupakan tempat sultan bertahta ke masjid atau musola keraton yang memiliki makna filosofis sebagai hari kelahiran Nabi yang suci yang dilambangkan melalui nasi jimat ini. Nasi jimat ini sendiri konon berasal dari beras yang disusul. Proses mengupas beras dengan tangan dan mulut oleh perempuan-perempuan yang ada di keraton. Nasi jimat itu diarak dengan pengawalan 200 barisan abdi dalam yang masing-masing dari mereka membawa barang-barang yang memiliki simbol-simbol. Iring-iringan ini yang berawal dari bangsal Barbayaksa akan menuju satu tempat, yaitu Langgar Agung, di mana nantinya akan disambut oleh pengawal pembawa obor yang bisa dimaknai sebagai sosok Abu Thalib. Sesampainya di sana Langgar Agung, nasi jimat 7 rupa ini kemudian dibuka. Berikut sajian makanan lain termasuk makanan yang disimpan dalam 38 buah piring pustaka. Di Langgar Agung ini dilakukan sholawatan serta pengajian kitab berjanji hingga tengah malam. Pengajian dipimpin oleh Imam Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kesepuhan. Setelah itu makanan tadi disantap bersama-sama. Pelaksanaan upacara Panjang Jimat sekarang mengalami sedikit perubahan atau pergeseran. Secara umum, perubahan pelaksanaan Panjang Jimat tersebut bukan terletak pada struktur upacaranya, tapi dalam bentuk permukaannya. Perubahan penyelenggaraan dalam bentuk permukaannya banyak berubah, dilakukan untuk mendukung program pemerintah, yaitu pariwisata dan pembangunan. Sedangkan mengenai tujuan, kesakralan, struktur secara intern masih tetap terjaga. Prosesi upacara masih lengkap, meskipun sedikit ada penyederhanaan.
Akibat dari globalisasi tersebut menyebabkan upacara panjang jimat yang merupakan salah satu adat atau kultur keraton kesembuhan juga mengalami perubahan. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah karena meskipun mengalami perubahan tapi tetap mempunyai struktur, tujuan, esensi yang sama dengan melaksanakan grebek maulid dahulu. Nilai kesakralan dan getaran emosi masyarakat masih tetap ada. Apabila zaman dahulu dalam panjang jimat ini tidak ada keramaian berupa pasar malam dan para pedagang, maka sekarang mereka ada dan sangat ramai. Pekan raya atau pasar malam yang dipergunakan untuk kepentingan pariwisata atau pembangunan. Hal utama yang paling terlihat adalah maksud dan tujuan masyarakat, khususnya generasi muda yang datang ke acara panjang jimat ini. Pada masa Syarif Hidayatullah, ketika panjang jimat ini diadakan, masyarakat memang benar-benar khusyuk mengikuti ritual panjang jimat ini dan mendengarkan ilmu agama dari tabligh yang diadakan oleh ulama. Sekarang keadaannya bergeser, mereka malah lebih bertujuan untuk mengunjungi pasar malam, khususnya anak-anak remaja. Memang masih banyak golongan tua yang benar-benar berniat untuk mengikuti panjang jimat ini secara keseluruhan. Namun kebanyakan dari generasi mudanya hanya ingin datang ke pasar malamnya saja. Meskipun dalam prosesi upacara ada sedikit perbedaan, hal tersebut disebabkan karena perubahan zaman dianggap lebih praktis, ekonomis, hingga dalam pelaksanaan upacara ada sedikit perkembangan bila dibandingkan dengan dahulu.